Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini Selasa 16 Maret 2021 bersama dengan Pastor Carolus Patampang. Selamat mendengarkan. Sobat Insani yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Insani kita pada hari ini, hari Selasa 16 Maret tahun 2021. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, semoga hari ini kami berusaha untuk semakin menangkap rahmat-Mu yang Kau curahkan kepada kami, terlebih melalui permenungan kami bersama, melalui bacaan-bacaan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta dan orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memukul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat insani yang terkasih,
Yesus memberikan sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa hari ini, dan itu merupakan tawaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maukah engkau sembuh? Kita bisa mengganti pertanyaan ini dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Misalnya, maukah engkau mendapatkan berkat? Maukah engkau mengalami mujizat? Dan lain-lain. Kata-kata ini sebenarnya merupakan sebuah undangan yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui mulut Tuhan Yesus, putranya, kepada kita semua. Dan kalau pertanyaan ini diajukan kepada kita saat ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kesembuhan? Menurut saya ada dua hal. Kita harus belajar dari apa yang dikatakan oleh orang yang sudah 30 tahun lamanya sakit, terbaring di dekat kolam yang ada di dekat bait Allah yang bernama kolam Bethesda. Apa yang dibuat oleh orang sakit? Ada dua hal. Satu hal yang dia buat adalah berusaha. Rahmat Allah, berkat Allah itu tidak pernah turun tanpa berbarengan dengan usaha kita. Minimal sekurang-kurangnya kita membuka diri terhadap hadirnya rahmat Allah itu di dalam hidup kita. Bukalah diri kita. Katakanlah, Tuhan, saya mau bekerja sama dengan Engkau supaya rahmat-Mu terjadi dalam hidup kita. Ingat, tidak ada rezeki tanpa kerja keras kita. Kalau Anda ingin mengalami berkat Allah setiap hari di dalam hidup ini, berusahalah. Maka usaha yang kita lakukan walaupun kecil akan memperbesar kemungkinan turunnya berkat Allah atas hidup kita. Yang kedua, mari kita lihat apa yang terjadi, sikap yang berlawanan yang diperlihatkan oleh orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi yang dikatakan dalam kitab suci hari ini. Rahmat Allah hanya mungkin turun atas kita ketika kita mau mengubah pola pikir kita. Pola pikir orang-orang Yahudi masih merupakan pola pikir tentang hari Sabat, hukum yang harus dilakukan. Pola pikir Tuhan Yesus bukanlah soal itu. Makanya ia mengatakan, mana yang lebih mudah, aku mengatakan kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya apa? Yesus mau mengajak orang-orang untuk mengubah cara berpikir mereka selama ini yang kadangkala terpenjara oleh pola-pola pikir lama. Hari Sabat dijadikan halangan untuk turunnya berkat Allah. Saudara-saudari, kalau Anda ingin mengalami berkat Allah semakin banyak, ubahlah cara berpikir kita. Ubahlah cara kita memandang sesuatu yang kadangkala menghambat turunnya berkat Allah. Orang yang terlalu mengagung-agungkan hukum tanpa membuka kesempatan terhadap hadirnya belas kasih Allah tidak akan pernah mengalami belas kasih Allah. Maka ketika Tuhan Yesus berkata kepada kita, maukah engkau sembuh? Maukah engkau mengalami berkat? Maukah engkau mengalami mujizat? Dua hal harus kita lakukan supaya kita mengalami berkat, mujizat, ataupun kesembuhan. Berusahalah, bekerja keraslah, dan yang kedua, ubahlah pola pikir lama kita menuju pola pikir baru di mana kita bekerja sama dengan Tuhan Allah. Sobat insaniku yang terkasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Ya Allah, hadirlah bersama dengan kami pada hari ini, dan biarkanlah berkat-Mu turun semakin banyak dalam hidup kami, karena kami membuka diri kami terhadap kehadiran-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara yang terkasih dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya Pastor Marcelo Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus Patampang. Semoga Pastor selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.